Sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam, selamat hari Minggu. Salam bahagia, sukacita, antusias di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memelihara kita, memberkati, mencurahkan berkat-berkat-Nya, dan setiap hari kita mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Dan hari ini kita beribadah, menyembah Dia, mengagungkan, bersukacita, memuji namanya yang agung. Dan saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih lalu kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi kami. Kami bersyukur buat segala kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau selalu memelihara kami Tuhan. Engkau selalu memberkati kami, memberikan kepada kami kekuatan. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Biarlah Tuhan di pagi hari ini kami boleh datang menyembah dan meninggikan Engkau. Dan kami rindu mendengarkan firman-Mu Bapa. Roh Kudus, Roh kebenaran, urapilah kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kebenaran-Mu dan kami dapat melakukannya di setiap hidup kami. Berkati kami Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Orang benar hidup oleh percayanya. Amin. Kita membuka di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang ke-4 dan ke-5. Habakuk pasal 2 ayat 4 dan ke-5. Mari Bapak Ibu Saudara membuka, saya membacakan untuk kita semuanya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dalam terjemahan lain dikatakan, lihat orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh imannya. Saudaraku, apa sih yang dimaksud dengan sombong? Dalam kamus bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara, sombong ini dapat diartikan seseorang yang menikmati status, seseorang yang menikmati prestasi, seseorang yang mengalami peningkatan status, prestasi ataupun jabatan, yang kemudian oleh karena status itu, oleh karena jabatan itu, ataupun juga oleh karena prestasi itu, atau yang lebih nyata lagi oleh karena ia mengalami perubahan dalam peningkatan materi, dia kemudian mengalami perubahan perilaku. Ia menyombongkan dirinya, ia meninggikan dirinya, ia merendahkan orang lain karena menganggap dirinya sudah lebih baik dari yang lain. Dia menganggap orang lain tidak berguna, dan dia menganggap bahwa dialah yang lebih baik daripada yang lain. Tetapi apa yang dimaksud dengan sombong dalam kebenaran firman Tuhan ini? Ini yang perlu kita pahami. Sombong adalah dia yang tidak menaati firman Tuhan. Sombong adalah dia yang tidak menaati perintah-perintah Tuhan, yang mengabaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah yang dimaksud dengan sombong. Dia yang dulu setia mengasihi Tuhan, berubah tidak setia. Dia yang dulu setia baca firman Tuhan, berubah tidak setia dengan mengabaikan firman Tuhan. Dia yang dulu setia bersekutu, beribadah kepada Tuhan, tetapi kemudian berubah tidak setia. Dia yang dulu taat akan hukum-hukum Allah, tetapi kemudian berubah
mengabaikan bahkan juga terang-terangan melanggar firman Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat 3 sikap orang benar. 3 sikap yang benar agar kita dapat mengalami kasih Tuhan. Tentunya orang yang sombong tidak akan mengalami kasih Tuhan, tidak akan mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Dan kita akan belajar 3 sikap bagaimana kita mengalami kasih Tuhan. Yang pertama adalah rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Yang kedua, hidup benar, taati firman-Nya. Dan yang ketiga, percaya sungguh hanya kepada Tuhan. Kita akan melihat yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada masa hidup Nabi Habakuk, kita bisa melihat di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, bagaimana kehidupan bangsa Yehuda. Pada masa hidup Nabi Habakuk, bangsa Yehuda sedang mengalami atau sedang dalam keadaan rohani yang sangat terpuruk. Terjadi kemerosotan rohani yang luar biasa, di mana hukum Taurat yang seharusnya menjadi jiwa, yang seharusnya menjadi jantung, yang semestinya menjadi penuntun dalam kehidupan mereka, diabaikan. Hukum Musa dilanggar. Mereka tidak hanya mengabaikan, tetapi dengan terang-terangan melanggar hukum Allah ini. Bangsa itu telah kehilangan hati nuraninya. Di tengah-tengah mereka nyata penindasan. Ada kelompok-kelompok orang Yahudi yang berlaku tidak adil, yang berlaku kejam, yang melakukan kejahatan. Mereka menindas saudara-saudaranya yang lemah. Kita membaca di dalam Habakuk pasal 1 ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Inilah situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah umat Tuhan. Setiap saat Habakuk menyaksikan hukum Taurat dipermainkan dengan kejahatan, dengan kelaliman, aniaya, kekerasan, perbantahan, dan pertikaian. Ibadah kepada Allah digantikan dengan ibadah penyembahan kepada berhala-berhala, kepada ilah-ilah, kepada dewa-dewa. Persekutuan dengan Allah ditinggalkan, ganti dengan persekutuan dengan bangsa-bangsa penyembah berhala. Mereka lebih menyukai kesenangan dunia. Mereka lebih memilih bersekutu dengan bangsa-bangsa penyembah berhala. Mereka memandang bahwa bangsa-bangsa itulah yang dapat menolong mereka, yang dapat diandalkan, sehingga mereka mengabaikan Tuhan. Mereka hidup dalam perjinahan, mereka hidup dalam percabulan, sehingga utusan Allah yang ada di tengah-tengah mereka, Nabi Habakuk, benar-benar tertekan, benar-benar frustasi, karena melihat sedemikian rusaknya kehidupan rohani bangsa itu, sehingga Nabi Habakuk berteriak, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak engkau tolong. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Habakuk muak dengan semua yang dilihatnya. Habakuk muak dengan kekebalan hati bangsa Yehuda yang menutup telinganya, yang menutup pintu hatinya dengan teguran, dengan peringatan daripada Tuhan. Dia muak. Dia merasa tertekan sebagai seorang nabi yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa Yehuda untuk mengingatkan mereka, untuk menegur mereka, untuk menasehati mereka. Nabi Habakuk muak. Dia merasa tertekan dan frustasi karena bangsa itu bebal, bangsa itu mengeraskan hatinya, bangsa itu menutup telinganya dan juga hati nuraninya terhadap teguran firman Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Habakuk sedang protes pada Tuhan. Dia berteriak, Bapak Ibu Saudara, mengapa Allah tidak mendisiplin? Mengapa Allah tidak menghukum bangsa itu? Karena Nabi Habakuk melihat sendiri kesombongan mereka. Nabi Habakuk melihat sendiri bagaimana bangsa itu tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak mau merendahkan diri di hadapan hukum Allah, dan sebaliknya bangsa itu terang-terangan menentang perintah Tuhan. Dalam bahasa sederhananya, Nabi Habakuk meminta Tuhan untuk mendisiplin bangsa ini. Nabi Habakuk meminta Tuhan agar menghukum bangsa ini. Karena dia sudah muak. Dia merasa tertekan. Berulang kali bangsa ini diperingati, tetapi mereka bebal. Mereka melanggar firman Tuhan. Mereka mengabaikan firman Tuhan. Mereka hidup di dalam ketidakbenaran. Namun dari sinilah kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar sifat-sifat Tuhan. Kita belajar bagaimana cara Tuhan menghadapi umatnya yang tidak taat. Kita belajar kebijaksanaan Tuhan. Sifat-sifat Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita, Dia bukanlah Tuhan yang serampangan. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang lekas, yang terburu-buru menghukum, yang terburu-buru serampangan mendisiplin. Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Dia sesungguhnya adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya. Oleh karena itulah ketika bangsa Yehuda hidup di dalam ketidaktaatan, Allah tidak serampangan menghukum. Allah tidak terburu-buru. Tetapi Dia pertama-tama memberi teguran. Dia pertama-tama memberikan nasihat, memberikan teguran melalui utusannya, melalui nabi-nabi yang diutusnya. Karena Dia Bapa yang sesungguhnya sangat mengasihi umatnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Dia adalah Tuhan yang lebih dahulu memperingati umatnya agar berbalik, agar bertobat. Dia merindukan umatnya. Dia merindukan kita semua. Ketika kita hidup di dalam ketidaktaatan, ketika kita hidup memberontak di hadapan Tuhan, ketika kita hidup dalam ketidakbenaran, Allah terlebih dahulu memperingatkan. Karena Dia merindukan kita bertobat, berbalik kepada Tuhan sebelum kita ditegur, didisiplin, dihukum. Allah merindukan Bapak Ibu Saudara, kita mengalami pertobatan, bukan mengalami hukuman. Allah merindukan bahwa sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang tidak senang menghukum. Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya senang untuk menyatakan kasih-Nya. Oleh karena itulah Dia rindu kita bertobat, berbalik sebelum hukuman itu dinyatakan. Namun yang ketiga, dan ini tidak enak untuk didengar Bapak Ibu Saudara,
seperti yang terjadi pada bangsa Yahudi, bangsa Yehuda. Ada kalanya Allah seakan-akan membiarkan bangsa itu dan kita semuanya melanggar, terus-menerus tidak taat melakukan apa yang tidak benar. Ada kalanya Allah seakan-akan mengabaikan kita, membiarkan umatnya mencintai dunia seperti halnya bangsa Yehuda. Sampai akhirnya pendisiplinan itu, hukuman itu dinyatakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kalanya Tuhan seakan-akan membiarkan kita hidup dalam ketidakbenaran, hidup di dalam ketidaktaatan. Mengapa? Karena setelah berkali-kali ditegur, setelah berkali-kali diingatkan seperti bangsa Yehuda ini, mereka tetap mengeraskan hati, tetap tegar tengkuk, tetap hidup di dalam ketidaktaatan. Dan ada kalanya Allah membiarkan. Dan jikalau kita tetap tidak taat seperti bangsa Yehuda, maka pendisiplinan itu, penghukuman itu akan tiba. Dan Tuhan rindu kita tidak mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda. Ibu saudara yang terkasih, mari kita lihat apa jawaban Allah atas seruan Habakuk. Bagaimana Allah menjawab Habakuk? Mari kita melihat di dalam pasal 1 Habakuk, pasal 1 ayat 5 dan 6. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluruhannya berasal dari padanya sendiri. Bagaimana Allah menjawab Habakuk? Dan sungguh jawaban Allah ini tentu tidak diperkirakan oleh Habakuk. Ketika dia berteriak, Tuhan hukumlah bangsa ini, Tuhan disiplinlah bangsa ini, karena mereka sudah terlalu jahat, mereka hidup di dalam ketidakbenaran, mereka dengan terang-terangan melanggar hukum Taurat, mereka dengan jelas-jelas mengabaikan Engkau. Bagaimana Allah menjawab? Allah membangkitkan orang Kasdim. Orang Kasdim adalah orang Babel. Bangsa yang garang dan tangkas itu Allah bangkitkan untuk menghukum, untuk mendisiplin bangsa Yehuda. Dan saat itu akan tiba, jikalau bangsa itu tetap tegar tengkuk, jikalau bangsa itu tetap bebal dan tidak mau bertobat, saat itu akan tiba. Dan sebagaimana yang kita mengetahui dalam sejarah bangsa Israel, bangsa Yehuda, itulah yang terjadi. Walaupun bangsa ini berulang kali diperingatkan, ditegur oleh nabi-nabi Tuhan, mereka tetap mengeraskan hatinya, mereka tetap menutup telinganya, mereka tetap tidak mau berbalik kepada Tuhan. Dan sebagaimana yang kita tahu, pada tahun 500-an, bangsa Yehuda jatuh ke dalam tangan Nebukadnezar. Mereka dibuang ke dalam pembuangan. Bangsa itu ditaklukkan oleh Raja Babel dan mengalami pembuangan yang sangat mengerikan. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 cara ini juga masih berlaku pada masa kini. 3 cara Tuhan ini juga masih diterapkan dalam kehidupan orang-orang Kristen pada masa kini.
Pertama, apabila kita mulai menyombongkan diri di hadapan Tuhan, apabila kita mulai meninggikan diri di hadapan Tuhan, ketika kita mengabaikan Tuhan, ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, ketika kita mulai tidak taat kepada firman Tuhan, dulu kita setia, kita berubah tidak setia. Dulu kita setia beribadah, kita berubah mengabaikan ibadah. Dulu kita setia bersekutu kepada Tuhan, tetapi kita berubah dengan mencintai dunia ini. Dulu kita setia dan tekun berdoa, baca firman Tuhan, intim dengan Tuhan. Tetapi kemudian kita berubah mengabaikan keintiman dengan Tuhan. Pertama-tama, Tuhan akan memberikan teguran. Dan yang kedua, Tuhan akan memberikan peringatan. Tuhan akan mengingatkan kita. Dia bisa mengingatkan kita melalui bacaan firman Tuhan, melalui renungan-renungan, melalui orang-orang di sekitar kita, anak-anak Tuhan, melalui khotbah, melalui hamba Tuhan. Tuhan akan terlebih dahulu memperingatkan kita. Dan yang terakhir, ada kalanya juga Tuhan membiarkan. Ada kalanya Tuhan seakan-akan tidak lagi mengingatkan kita. Dan disinilah kita perlu peka. Manakala kita merasa hidup kita seperti bangsa Israel, kita merasa walaupun kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan, meninggikan Dia, kita merasa saya mengabaikan Tuhan, toh saya juga mengalami kelimpahan. Saya hidupnya tetap baik-baik saja. Saya hidupnya tetap nyaman saja. Saya toh bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik. Disinilah Tuhan mau kita peka, Bapak Ibu Saudara. Karena apabila kita masih tetap tegar tengkuk, bebal, menutup telinga, menutup hati kita, kita merasa hidup kita nyaman, kita merasa hidup kita bahagia, kita merasa pekerjaan kita baik-baik saja. Sekalipun kita mulai meninggikan diri di hadapan Tuhan, sekalipun kita mulai menyombongkan diri, mengabaikan Tuhan, kita merasa semuanya baik-baik. Justru disinilah kita harus segera berbalik kepada Tuhan. Kita harus segera bertobat. Kita harus segera kembali mendekat kepada Tuhan. Karena jikalau tidak, apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Yehuda, itu bisa terjadi dalam kehidupan setiap orang Kristen yang sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita benar-benar hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kita benar-benar hidup mengasihi Tuhan. Hanya dengan ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mengalami berkat-berkat rohani dari Tuhan. Mungkin kita berkata, toh selama ini pekerjaan saya juga lancar-lancar saja. Toh selama ini hidup saya juga cukup-cukup saja. Hati-hatilah, waspadalah Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang kita dapatkan itu bukan pemberian Tuhan. Itu bukan berkat yang diurapi oleh Tuhan. Itu berasal dari dunia ini. Sebagaimana bangsa Yehuda mendapatkan kesenangan duniawi, mendapatkan kekayaan duniawi dari bangsa-bangsa lain, tetapi bukan berasal dari Tuhan, bukan pemberian Tuhan, bukan berkat yang diurapi oleh Tuhan. Itu berasal dari dunia ini. Itulah yang akan dapat menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Kita menikmati kesenangan, kita menikmati kenyamanan, tetapi itu kesenangan dunia, kenyamanan dunia. Di dalamnya tidak ada berkat-berkat Tuhan. Tidak ada sukacita rohani dari Tuhan.
Dan pada saat seperti itulah Tuhan rindu kita berbalik. Tuhan rindu kita kembali kepada Tuhan. Bagi Tuhan, lebih baik Dia mendisiplin kita, lebih baik Dia menghukum kita, mengambil apa yang ada pada kita, karena Dia terlalu mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena bagi Tuhan, kitalah pribadi kita yang terlalu berharga. Dia melakukannya untuk memurnikan kita. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam poin kedua dan ketiga yang akan kita renungkan untuk khotbah minggu depan, betapa luar biasanya, betapa bahagianya orang-orang yang benar, orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh hanya percaya kepada Allah. Firman Tuhan berkata, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita akan merenungkan ini minggu depan, tetapi saat ini Tuhan rindu kita merendahkan diri di hadapannya. Tuhan rindu kita kembali. Tuhan merindukan kita untuk kembali bertobat, berbalik kepada Tuhan, sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jikalau selama ini kita mulai mengabaikan persekutuan dengan Tuhan, mulai mengabaikan keintiman dengan Tuhan, mulai mengabaikan doa di hadapan Tuhan, pembacaan firman Tuhan, mulai mengabaikan ibadah kita, mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu kita kembali. Tuhan rindu kita sungguh-sungguh hidup di hadapan Dia, agar kita mengalami kasih Tuhan, mengalami berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati kami Bapa. Kami rindu terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, Tuhan tolong kami tetap setia untuk merendahkan diri di hadapan Engkau, agar kami boleh sehari-hari, setiap saat mengalami kasih Tuhan, mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.